Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Apakah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur. Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing, yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun saya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan. Pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Jadi kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup kemudian, bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan mazhar minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat rahimahullah, di mazhab Hambali juga lebih ketat rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini bagi para akhwat, pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab itu masa sebelum Islam tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Dia tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma. Ilmu pengetahuan.
Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya, tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar, tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan, hadisnya disampaikan, keterangan ulama kami bawakan kitabnya, pendapat disampaikan, dan rangkuman sudah juga kami buatkan. Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan, Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini. Di Turki. Bagaimana hukum cadar? Cadar mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Ibu yang sudah pakai cadar, bagus. Jangan ejek perempuan pakai cadar. Kenapa ketika ada perempuan pakai cadar semangat ngejek? Kalau ada perempuan pakai celana sempit kita diam. Berarti otak kita sudah disusupi setan. Kenapa ngelihat orang pakai cadar kita benci? Ngelihat orang nggak pakai jilbab nggak ada rasa apa-apa. Berarti setan sudah masuk ke kepala kita. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar, enggak saya larang, bagus, silakan. Itu hak prerogatif kamu. Tapi kalau ibu punya teman anaknya pakai cadar, harus diperiksa, mana tahu berkumis. Mama, ini ada teman adik pakai cadar, diajak makan, pas makan keluar kumis. Mohon penjelasannya, apakah cadar itu memang diwajibkan wanita muslimah atau cukup pakai jilbab saja yang kelihatan muka dan telapak tangan? Jadi masalah cadar ini memang menjadi masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Banyak ulama Syafi'iyah yang mewajibkan cadar umpamanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan cadar itu sebuah kemuliaan. Yang menjadi inti perbedaan di antara mereka adalah tentang firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Ini surat An-Nur. Iya, An-Nur ayat 31. Hendaklah wanita-wanita itu menutupkan penutup kepala mereka ke dada mereka. Karena ada orang pakai jilbab tapi dadanya, lehernya masih kelihatan. Maka disuruh tutupkan. Bagaimana menutupkan? Sebagian ulama berpendapat menutupkannya itu dari atas ke bawah. Sehingga jadi cadar. Sebenarnya enggak, tutupin aja dadanya. Jadi wajah sama telapak tangannya kelihatan. Bagi perempuan yang berpendapat tidak wajib, nggak ada masalah, dihargai pendapat dia, tapi tidak boleh bersolek dia dengan bersoleknya orang jahiliyah. Kalau bercadar, orang bercadar itu dia boleh pakai lipstik, dia pakai apa, karena kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai itu ya dijaga, jangan sampai dia menggodain orang dengan wajah dia. Tampil seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bercadar itu sebuah kemuliaan. Istri-istri Nabi bercadar. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar itu bukan dari Islam, maka dia harus belajar. Apakah orang Arab pakai cadar sebelum datangnya Islam? Nggak ada. Mereka disebut bangsa jahiliyah. Gimana mau pakai cadar orang jahiliyah? Dada mereka tersingkap. Mereka pakai pakaian-pakaian yang tipis-tipis. Itu masa jahiliyah. Jilbab itu diwajibkan ketika datang Islam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai cadar. Di Madinah beberapa tahun nggak ada yang pakai jilbab. Jangan cadar, jilbab nggak ada yang pakai. Mereka biasa seperti pakaian orang Arab. Setelah datang firman Allah, baru mereka akhirnya pakai jilbab. Maka cadar itu sebuah kemuliaan rasa. Yang berpendapat wajib, pendapat itu cukup kuat sebenarnya. Cadar adalah syariat. Cadar bukan kebiasaan orang Arab. Cadar adalah syariat. Cuman hukum cadar itu ulama berbeda pendapat.
Kebanyakan ulama mengatakan hukum cadar itu wajib bagi wanita dia saat berhadapan dengan kaum pria. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Yang penting sudah menutup aurat kayak ibu tadi sudah cukup. Karena ini perbedaan ulama, jangan sombong. Kalau sudah pakai cadar, jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Yang belum pakai cadar, apalagi jangan marah-marah sama yang pakai cadar. Ini kan hati jelek semuanya. Kalau ada yang pakai cadar, alhamdulillah, saya jujur, saya banyak di Al-Bahjah tidak diwajibkan pakai cadar. Kalau ada anak pakai cadar, kami dukung. Jamaah yang belajar boleh Anda pakai cadar, tapi nggak pakai cadar karena ini ada perbedaan ulama. Saya tidak boleh paksa dia. Cuman secara hakikat, secara iman, bukan secara syahwat. Secara iman, kalau Anda pakai cadar bagi kami lebih enak. Saya tidak perlu lagi, kalau pakai cadar aman, nggak tahu hidungnya bagaimana, bibirnya mana aman. Bagi kaum laki-laki aman. Urusan iman ya, kalau urusan syahwat penasaran, hawa nafsu. Makanya bohong kalau nggak ada perbedaan. Ada orang berkata, ini orang yang melecehkan Islam.